Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini? Sudah siap belajar? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa sholat duha dan tilawah dulu ya. Kalau sudah, sekarang kita mulai pelajarannya, pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberikan kemudahan dalam menerima materi hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang teks laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan? Yaitu teks yang dibuat sebagai hasil dari percobaan atau eksperimen. Jadi, sebelum membuat teks laporan percobaan, jangan lupa membuat eksperimen atau membuat percobaan dulu ya. Oke, sekarang kita beralih ke materi minggu ini mengenai teks pidato persuasif. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu pidato? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu hal. Lalu, apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif adalah kegiatan berbicara di depan umum dengan tujuan mengajak, membujuk, dan mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti apa yang kita sampaikan atau satu pendapat dengan kita. Orang yang menyampaikan pidato disebut orator. Lalu, bagaimana cara agar kita dapat menyimpulkan isi pidato yang kita dengar? Berikut langkah-langkahnya. Pertama, dengarkan atau simak isi pidato teks persuasif. Artinya, kita harus mendengarkan dulu apa yang sedang dibicarakan oleh orator tersebut. Yang kedua, menentukan topik pidato persuasif. Apa itu menentukan topik? Yaitu kita harus mencari tahu dulu kira-kira apa yang dibahas oleh orang tersebut. Langkah ketiga, jangan lupa mencatat bagian-bagian penting dari isi teks tersebut. Untuk apa sih kita mencatat poin penting tersebut? Itu ada di langkah keempat, yaitu menyimpulkan bagian-bagian penting itu lalu kita rangkai menjadi inti apa yang dibicarakan pada pidato tersebut. Nah, itu adalah langkah-langkah kita untuk menyimpulkan isi teks pidato persuasif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks pidato persuasif. Apa saja sih struktur dari teks pidato persuasif itu? Struktur teks pidato persuasif terdiri dari 3. Bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup. Lalu, bagaimana cara kita agar tahu bagian-bagian tersebut? Kita mulai dari bagian pertama. Bagian pembukaan terdiri atas salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah contoh dari salam pembuka. Bagian berikutnya yaitu salam penghormatan. Salam penghormatan ialah salam yang diberikan untuk orang-orang yang dianggap penting. Bisa yang sama-sama kita hormati, yang terhormat, dan sebagainya. Di bagian terakhir ada ucapan syukur, yaitu ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita telah melakukan kegiatan pidato tersebut. Itu adalah bagian dari pembukaan. Bagian berikutnya yaitu isi. Isi merupakan seluruh materi yang akan kita sampaikan kepada audiens. Bagian terakhir yaitu penutup. Dalam penutup ini
kita ucapkan permohonan maaf bila ada salah kata, lalu juga ucapkan salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah struktur dari teks pidato persuasif. Bagian selanjutnya, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Ada apa saja sih kaidah dalam teks pidato persuasif itu? Yang pertama, ada kalimat aktif. Yang kedua, ada kata tugas. Yang ketiga, ada istilah teknis. Yang keempat, ada sinonim. Dan yang kelima, ada kata benda abstrak. Yang pertama, kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan. Kalimat aktif bisa ditandai dengan kata kerja berawalan me atau ber. Contoh, ibu membeli buku. Kalimat ibu membeli buku adalah kalimat aktif karena ibu melakukan kegiatan yaitu membeli. Nah, kalimat aktif ini ada dua jenis. Yang pertama, kalimat aktif transitif. Yang kedua, kalimat aktif intransitif. Apa perbedaan keduanya? Cara kita membedakan keduanya sangat mudah. Yang pertama, kalimat aktif transitif yaitu kalimat yang membutuhkan objek. Contoh, ibu membeli buku. Ibu sebagai subjek sedang melakukan sebuah kegiatan, yaitu membeli. Apa yang dibeli ibu? Yang dibeli buku. Nah, ini adalah kalimat aktif transitif, yaitu kalimat yang predikatnya membutuhkan objek. Lalu, apa itu kalimat aktif transitif? Kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang tidak membutuhkan objek. Contoh, adik bernyanyi. Adik bernyanyi merupakan kalimat aktif intransitif. Adik yang merupakan subjek sedang melakukan sebuah kegiatan, yaitu bernyanyi. Nah, kegiatan tersebut tidak membutuhkan objek. Jadi, kalimat adik bernyanyi merupakan kalimat aktif intransitif. Bagian kedua yaitu kata tugas. Nah, kata tugas ini banyak sekali contohnya. Ada apa saja? Yang pertama yaitu preposisi atau kata depan. Yang kedua yaitu konjungsi atau kata hubung. Yang ketiga, artikula atau kata sandang. Yang keempat, interjeksi atau kata seru. Preposisi atau kata depan merupakan kata untuk melengkapi bagian dalam sebuah kalimat. Biasanya ia berada di depan nomina. Apa saja bagian dalam preposisi ini? Ada di, ke, pada, daripada, ketika, hingga, bagai, tentang, dan masih banyak lagi. Ingat ya, di dan ke preposisi itu beda dengan di dan keimbuhan. Penulisannya di dan ke preposisi harus dipisah, sedangkan di dan keimbuhan harus digabung. Lalu
kata setelah di dan ke merupakan kata tempat, kata benda, atau arah. Sedangkan di dan keimbuhan harus kata kerja. Contoh, di kelas, dibagi. Di kelas merupakan preposisi, di spasi kelas. Dibagi merupakan imbuhan. Bagian kedua yaitu konjungsi atau kata hubung. Konjungsi atau kata hubung berfungsi untuk menggabungkan kata antar kata, kalimat antar kalimat, atau bahkan paragraf antar paragraf. Nah, untuk konjungsi sendiri ini sangat beragam tergantung kebutuhan. Bisa dan, bisa dengan, tetapi, jika, maka, sebelumnya, sesudahnya, kemudian, tiba-tiba. Bagian ketiga yaitu artikula atau kata sandang. Kata sandang sebenarnya tidak memiliki arti jika dia berdiri sendiri. Maka kata sandang harus didampingi oleh nomina. Kata sandang itu apa saja sih? Ada sang, ada si, ada para, ada kau, ada yang. Contohnya, si pintar, yang maha kuasa, para pelajar. Nah, itu adalah contoh dari kata sandang atau artikulan. Bagian keempat yaitu ada interjeksi atau kata seru. Kata seru merupakan kata untuk mengungkapkan perasaan dari penulis. Contoh, ih, hai, halo, loh, oh. Nah, atau bisa juga astagfirullah, masya Allah, subhanallah, astaga. Itu juga contoh dari interjeksi atau kata seru. Nah, bagian ketiga merupakan kata istilah teknis. Kata istilah teknis ini yaitu kata yang biasanya digunakan dalam satu bidang keilmuan. Contoh, dalam biologi ada kata molekul. Dalam pelajaran agama Islam ada kata ulul azmi. Lalu dalam pelajaran bahasa Indonesia ada kata preposisi. Ini adalah kata-kata yang biasanya digunakan khusus pada satu bidang ilmu. Bagian keempat yaitu sinonim. Sinonim artinya persamaan kata. Nah, sinonim ini sepertinya bukan hal yang baru karena sering sekali kita ucapkan, sering sekali kita aplikasikan. Contoh, konjungsi sama dengan kata hubung. Nomina sama dengan kata benda. Itu merupakan konjungsi. Bunga sama dengan kembang. Bagian terakhir ada kata benda abstrak. Kata benda abstrak ialah kata benda yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Contohnya, pelajaran. Pelajaran adalah kata benda, tapi tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Kita sudah belajar mengenai kaidah kebahasaan dari teks pidato persuasif. Bagian selanjutnya adalah langkah-langkah untuk membuat teks pidato persuasif. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, memilih atau menentukan topik.
Sebelum membuat teks pidato persuasif, alangkah baiknya kita menentukan dulu apa yang akan kita sampaikan. Bagian kedua yaitu menentukan tujuan. Sebelum membuat teks, kita harus tahu dulu apa sasaran dari teks yang kita buat. Lalu bagian ketiga yaitu mengumpulkan data untuk menguatkan argumen atau alasan. Kenapa? Karena pidato persuasif merupakan pidato yang isinya untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, kita membutuhkan sebuah data yang konkret agar orang-orang mau percaya dan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Yang keempat, yaitu membuat kerangka teks. Bagian kelima, kembangkan kerangka teks yang ada agar menjadi sebuah teks yang utuh. Nah, itu adalah penjelasan mengenai teks pidato persuasif. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu belajar dan membaca. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.